Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 29 Juni 2023 dengan berita utama pagi ini. Kasus rabies di Kabupaten ND meningkat, warga diminta waspada. Data pemilih potensial non-KTP elektronik di Kabupaten ND sebanyak 20.000. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Hingga Juni 2023, kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten ND terus mengalami peningkatan. Menyikapi persoalan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten ND bersama BPBD Kabupaten ND bahkan telah menyiapkan draft siaga bencana untuk mengatasi kasus rabies. Laporan Veranda Garus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Dr. Aries Dwi Lestari kepada RRI mengatakan, untuk tahun 2023 kasus gigitan anjing penular rabies di Kabupaten ND telah mencapai 497 kasus, yang dinyatakan positif sebanyak 16 kasus dan meninggal dunia sebanyak 2 kasus. Sehingga dari hasil kajian tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama BPBD ND dan menyiapkan draft untuk siaga tanggap darurat. Dari data Dinkes sudah layak untuk dinyatakan KLB, karena kita kematian juga sudah 2 kali lipat dari kemarin. Kalau kemarin kan cuma 1, itu pun di bulan Agustus, kita sudah 2 nih, Mei dengan Juni. Maka secara cepat kami langsung berkoordinasi dengan bencana. Langsung ketika data-data sudah menunjukkan KLB, maka dia sebenarnya dia sudah langsung bisa menetapkan siaga darurat itu. Dr. Aries menegaskan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait agar kasus penularan rabies ini tidak bertambah. Dinkes juga gencar melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan. Sebelumnya Dinas Kesehatan telah menyalurkan 2.000 vial vaksin dan telah mendapatkan kembali bantuan sebanyak 2.000 vial vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengingat saat ini kasus gigitan hewan rabies ini terus bertambah di Kabupaten ND, dia menghimbau agar masyarakat yang memiliki hewan penular rabies, khususnya anjing, untuk sementara waktu diikat sehingga petugas kesehatan lebih mudah ketika melakukan vaksinasi. Dari edaran gubernur sudah saya baca bahwa perlu dibentuk adanya tim, dan timnya itu yang jelas adalah dinas-dinas terkait seperti peternakan, BPBD, kemudian dinas kesehatan. Nanti kami akan melihat kekurangannya yang mestinya dari anjing segala macam harus divaksin. Dan Dr. Aries juga menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan melakukan vaksinasi pada hewan peliharaannya, terutama hewan penular rabies. Bagi masyarakat yang terkena gigitan maupun cakaran dari HPR, yakni anjing, kucing maupun kera, segera melakukan pengobatan ataupun vaksin anti rabies di fasilitas kesehatan terdekat. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek menggelar puncak Festival Kurikulum Merdeka di Plaza Insan Berprestasi. Kegiatan ini diselenggarakan guna meningkatkan gaung kebermanfaatan kurikulum merdeka dengan nafas keberlanjutan kolaborasi dan berdaya untuk bersama-sama menciptakan pembelajaran berkualitas bagi peserta didik. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam sambutannya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk saling berbagi praktik baik dan mempererat gotong royong dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka secara masif. Nadiem meyakini prinsip kurikulum merdeka yang adaptif dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan fleksibel sehingga guru dapat leluasa untuk menciptakan pembelajaran serta berfokus pada kebutuhan murid merupakan kelebihan dan Pemda kurikulum merdeka dari kurikulum sebelumnya.
Lebih lanjut disampaikan Mendikbudristek, kurikulum Merdeka hadir untuk menuntaskan persoalan krisis pembelajaran, learning crisis yang sudah berlangsung lama ditambah kehilangan pembelajaran, learning loss akibat pandemi COVID-19 dengan berfokus pada materi pembelajaran yang lebih esensial, menyenangkan, relevan dan mengutamakan perkembangan kompetensi peserta didik. Melalui kurikulum Merdeka, terang Mendikbudristek, tidak ada lagi guru yang terburu-buru untuk menyelesaikan materi pembelajaran. Mendikbudristek dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan Festival Kurikulum Merdeka karena hadirnya berbagai cerita praktik pembelajaran inovatif dari berbagai satuan pendidikan di pelosok Indonesia yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dikatakan Nadiem, cerita inspiratif tentang penerapan kurikulum Merdeka diharapkan dapat mendorong guru untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan memberikan ruang kepada para pelajar dalam mengembangkan minat dan potensinya. Hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi NTT terdapat sebanyak 1.091 bakal calon legislatif Bacalek DPRD NTT belum memenuhi syarat administrasi. Laporan Suimam. Juru bicara KPU NTT, Yosafat Koli, kepada RRI Rabu 28 Juni 2023 menjelaskan, saat ini KPU NTT sedang melakukan proses pencalekan dan berkas itu semuanya dari partai politik, yang mana berkas yang dimasukkan itu harusnya pada 8 daerah pemilihan dan 65 bakal calon. Menurutnya, dari 65 bakal calon setiap partai, total yang diajukan sudah memenuhi syarat ada 69 dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.091. Data-data yang kami rilis ke publik itu kami inginkan supaya publik mengetahui bagaimana mekanisme yang sekarang sedang terjadi. Dikatakan bagi yang belum memenuhi syarat administrasi, pihaknya masih memberikan waktu masa perbaikan untuk melengkapi dokumen yang belum lengkap terhitung sejak tanggal 26 Juni hingga 9 Juli mendatang. Kami sangat mengharapkan waktu yang mereka miliki ini hanya 7 hari ini. Maka itu diharapkan bisa menyelesaikan dokumen-dokumennya itu secara benar karena sesudah itu tidak ada lagi perbaikan. Ia melanjutkan, pihaknya berharap bagi yang belum memenuhi syarat administrasi bisa memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk memperbaiki dokumen yang ada karena kesempatan perbaikan ini hanya sekali saja. Dia menambahkan, setelah semuanya dinyatakan lengkap, KPU akan melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND telah menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 211.004 pemilih untuk pemilu 2004. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 20-an ribu lebih pemilih potensial yang belum mengantongi KTP elektronik. Laporan Rovinus Vula. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Adolorata Maria de Lopez B mengatakan KPU Ende telah mendata pemilih potensial non-KTP elektronik di Kabupaten Ende mencatat sebanyak 20-an ribu lebih. Sementara KPU Kabupaten Ende telah menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024 mendatang berjumlah 211.004 pemilih. Jumlah tersebut tersebar di 21 kecamatan, 278 desa kelurahan, dan 983 tempat pemungutan suara. Ketua KPU ND menjelaskan terkait data pemilih potensial non-KTP elektronik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND telah melakukan koordinasi dan menyerahkan data tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND. Sebelum menetapkan daftar pemilih tetap pada 21 Juni 2023 lalu, KPU ND sudah melakukan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna melakukan proses perekaman KTP bagi warga yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap 2024 mendatang. Untuk pemilih potensial non-KTPL untuk Kabupaten ND 20-an ribu lebih dan kami sudah melakukan koordinasi dan menyerahkan data itu by name ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Koordinasi kami sebelum penetapan daftar pemilih tetap yang kita lakukan tanggal 21 Juni 2023 lalu, ada sebagian yang sudah melakukan proses perekaman. Karena setelah kita mendapatkan angka 20.000 lebih itu,
Kami bersurat ke Pemda dan Pemda juga meneruskan mengkoordinasikan surat KPU. KPU sendiri juga berkoordinasi dengan pemerintahan kecamatan, desa, kelurahan untuk menghimbau warga yang belum punya KTP elektronik untuk merekam datanya di Dukcapil. Ketua KPU ND mengatakan dari hasil koordinasi bersama pemerintah daerah Kabupaten ND, selanjutnya KPU ND juga melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan untuk menghimbau warga yang belum memiliki KTP elektronik untuk merekam datanya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND. Ketua KPU ND berharap proses perekaman tetap berjalan karena 20-an ribu lebih pemilih potensial adalah orang-orang yang namanya sudah masuk dalam daftar pemilih tetap Kabupaten ND untuk pemilu 2024. Ketua KPU ND mengatakan jumlah tersebut tersebar di 21 kecamatan, 278 desa kelurahan, dan 983 tempat pemungutan suara. RRI ND Rufinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Belasan ribu pemilih potensial di Kabupaten Flores Timur belum memiliki EKTP akibat ketiadaan blanko EKTP. Laporan Lady Badin. Keterbatasan persediaan belangko kartu tanda penduduk elektronik di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur yang akhirnya sulit memberikan jaminan kepada 19.710 pemilih potensial di daerah tersebut untuk memiliki EKTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Marianus N. Waton, mengungkapkan belangko EKTP memastikan kepemilikan EKTP bagi pemilih potensial sampai sebelum pemilu 2024. Marianus Waton mengungkapkan setiap hari usia penduduk bertambah sehingga mempengaruhi jumlah data pemilih pada pemilu 2024, sedangkan stok belangko EKTP di daerahnya sangat terbatas yang mengakibatkan masih banyaknya penduduk yang belum mendapatkan EKTP. Iya, jadi saat ini memang kami sedang berkoordinasi dengan teman-teman di Dirjen Dukcapil. Informasi yang kami terima bahwa stok belangko KTP itu menurut mereka masih menipis katanya, sehingga ini yang menurut kami bahwa dengan mempertimbangkan persiapan kita menghadapi pemilu nanti, pileg nanti, kebutuhan kami, kebutuhan akan belangko KTP kami itu bisa dilayani atau bisa dijawab sesuai dengan permohonan yang kami sampaikan, supaya persoalan yang ada di Flores Timur ini, terlebih yang belum ber-KTP itu bisa teratasi. Persoalan sekarang itu permohonan yang kami sampaikan cenderungan jawabannya tidak sesuai dengan permohonan yang kami sampaikan. Dirinya juga mengungkapkan pihaknya berencana untuk ke Jakarta bertemu langsung Dirjen Dukcapil untuk menyampaikan langsung ke Dirjen terkait kondisi di daerahnya sekaligus menjemput belangko EKTP. Kami rencanakan untuk pengambilan belangko KTPL. Kami harus dari dinas sendiri ke sana menyerahkan permohonan dengan berbagai macam data, terutama hal-hal yang bermasalah di Kabupaten Flores Timur, sehingga teman-teman di Dirjen bisa memahami dan bisa melayani sesuai dengan apa yang kami minta. Persentase perekaman kami di Flores Timur memang sudah cukup tinggi, sekitar 89% perekaman. Cuman kesulitannya ya tadi, kita sudah merekam, siap cetak, sampai dengan saat ini kita masih keterbatasan, bahkan ketiadaan belangko. Kadis Dukcapil Flores berharap upaya yang dilakukan pihaknya ini bisa menjadi solusi terbaik agar pada pemilu 2024 mendatang para pemilih potensial ini telah ber-KTP dan dapat menyalurkan suaranya di pemilu nanti. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengembangkan hilirisasi rumput laut di dalam negeri, salah satunya dengan membangun modeling budidaya rumput laut di 5 lokasi, yakni Buleleng, Wakatobi, Maluku Tenggara, Roten, Dau, NTT, dan NTB. Strategi modeling untuk meningkatkan produktivitas rumput laut sekaligus mendorong hilirisasi produk tersebut di dalam negeri. Pelaksanaannya menerapkan good aquaculture dari hulu sampai hilir.
Menteri Trenggono menerangkan Indonesia memiliki lahan potensial untuk pengembangan rumput laut seluas 12 juta hektar yang tersebar di berbagai wilayah. Sejauh ini baru 0,8% potensi yang termanfaatkan dengan total produksi rumput laut tahun 2021 sekitar 9,9 juta ton. Nilai produksi rumput laut tahun 2021 sebesar 28,52 triliun rupiah. Tantangan lainnya perdagangan rumput laut Indonesia ke luar negeri sebagian besar dalam bentuk raw material. Hal ini karena belum optimalnya industri hilir di dalam negeri. Selain modeling strategi lainnya yang diusung KKP untuk meningkatkan produksi budidaya rumput laut nasional adalah melakukan revitalisasi di kampung budidaya dan sentra budidaya rumput laut, serta pembangunan laboratorium kultur jaringan rumput laut. Sebagai informasi, pada tahun 2022, nilai pasar rumput laut dunia mencapai 3,7 miliar US dollar atau meningkat 32% dibanding tahun 2021. Sedangkan nilai ekspor rumput laut Indonesia sebesar 600 juta US dollar atau 16% terhadap nilai pasar rumput laut dunia atau meningkat 74% dibanding tahun 2021. Komitmen menjadi Kabupaten Layak Anak KLA bukan hanya sebatas deklarasi saja. Komitmen tersebut terus menggerakkan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk menjadi Kabupaten Layak Anak, salah satunya dengan membentuk Forum Anak Manggarai Timur. Selengkapnya dalam laporan Leli Kara. Sejak tahun 2019, Kabupaten Manggarai Timur sudah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Layak Anak. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan membentuk Forum Anak, karena salah satu indikator untuk percepatan menuju Kabupaten Layak Anak adalah bagaimana anak terlibat secara aktif dalam pengorganisasian dalam rangka memperjuangkan hak-haknya. Seperti yang disampaikan Jeffrey Haryanto, Kadis P2 KBP 3A Manggarai Timur kepada RRI. Ini semua dalam rangka percepatan itu ya. Beberapa indikator itu salah satunya diukur dari bagaimana anak juga terlibat secara aktif di dalam keorganisasian dalam rangka untuk memperjuangkan hak-haknya. Nah, Forum Anak itu adalah salah satu wadah di mana kita memberikan ruang untuk anak-anak untuk berorganisasi, menentukan nasibnya, terlibat secara partisipasi berpendapat, memperjuangkan haknya, dan yang paling penting mereka menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor untuk hak-hak anak sekaligus juga bisa menjadi agen-agen untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak. Forum Anak Kabupaten Manggarai Timur merupakan ruang yang disiapkan bagi anak-anak agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan hak-haknya dan memastikan anak terlibat dalam proses perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa. Akan ada banyak kegiatan yang dilakukan dalam forum tersebut, salah satunya Parlemen Anak dan menjadi Bupati sehari. Nah, yang jelas pendampingan secara keorganisasian ya. Kami juga kan bermitra dengan Wahana Visi Indonesia. Mereka cukup banyak terlibat untuk menginisiasi hal ini. Nah, dalam keorganisasian ini nanti anak-anak ini lagi proposal writing ya. Mereka membuat proposal, usulan program dan kegiatannya, bisa dari pemerintah pembiayaannya, tapi juga bisa dari pihak ketiga yang tidak mengikat, ya seperti NGO dan sebagainya. Jadi betul-betul mereka diberikan ruang untuk merancang programnya, tentu dengan mentor ya, dengan mentoring. Kalau ada peningkatan kapasitas di level anak, menyiapkan calon-calon pemimpin, misalnya akan ada namanya Parlemen Anak, akan ada program jadi Bupati sehari, hal-hal macam itu, lalu advokasi, sistem pelaporan, peningkatan public speaking dan keterampilan-keterampilan lain yang dibutuhkan oleh anak untuk men-speak up isu-isu terkait anak. Forum Anak merupakan salah satu pelaksanaan peran anak sebagai pelopor dan pelapor serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan agar Manggarai Timur secepatnya menjadi Kabupaten Layak Anak. Untuk diketahui, Forum Anak Manggarai Timur ini merupakan forum kemitraan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersama Wahana Visi Indonesia. Leli Kara dari Labuan Bajo, Manggarai Barat melaporkan.
Indonesia bakal kembali menjadi tuan rumah untuk perhelatan Asian Pacific Aquaculture APA 2024. Ajang budidaya perikanan bagi negara-negara Asia. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP TB Hairu Rahayu mengatakan gelaran acara ini merupakan kali kedua bagi Indonesia. Dipilihnya kembali Indonesia menjadi tuan rumah, kata TB, karena Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar produk perikanan, utamanya perikanan budidaya. Oleh karena itu Indonesia bisa menjadi negara yang menarik minat para investor sektor perikanan terutama dari luar negeri. Untuk itu harapannya dengan melaksanakan kegiatan APA 2024 di Indonesia akan memberikan keuntungan baik bagi investor asing maupun pasar domestik di Indonesia. Sementara itu penyelenggara APA Iwan Sutanto menambahkan APA 2024 adalah kegiatan pameran dan konferensi internasional aquaculture terbesar di Indonesia dan Indonesia telah sukses menyelenggarakan APA pada tahun 2016. Adapun APA 2024 diselenggarakan oleh World Aquaculture Society, buah kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP dan PT Tirta Anugrah Agung. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan budidaya yang besar. Menteri Trenggono juga menargetkan komoditas perikanan budidaya dalam negeri bisa merajai pasar ekspor dalam kurun waktu 10-20 tahun mendatang di 5 komoditi utama yaitu udang, lobster, kepiting, tilapia, dan rumput laut. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 29 Juni 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.